posisi di atas top perform lah, udah ibarat udah sama Diva muda gitu. Kok mau diajak sama Bilar dari nol? Di sini ekspresi diri nunduk ke bawah, ngeliat ke bawah. Orang menyebutnya ia adalah dari nol, sedangkan yang satu posisinya di atas. Dia nggak nyaman nih disebutin pasangannya seperti itu. Anggap itu sebagai fitnahan dia yang nggak terbukti. Nah di sini saya ngeliatnya lebih ke arahnya sebenarnya kesedihan ya, sambil karena alisnya juga mengalami penurunan. Dia ngeliat ke bawah itu bukan karena avoid, tapi lebih ke arah karena pengalaman emosional dan adanya kesedihan dan kecemasan. Kok bisa percaya gitu? Nah pas saya ngomong kok bisa percaya gitu, kontem lagi wajahnya. Tapi yang gue sangat sayangkan, banyak banget akun-akun yang tergiring gitu. Nah yang disayangkan adalah ambil ngomongnya memainkan alisnya tadi ya, jadi penekanan. Yang disayangkan banyak juga karena omongan negatif ini yang tergiring. Jadi tergiring opini terhadap dari haters yang bicaranya negatif ini gitu loh. Jadi ikutan jadi sebel mereka. Jadi si akun ini seringkali nge-capture story dia, nge-storyin capturean DM dia dengan orang-orang yang seolah-olah setuju dengan statement dia. Orang-orang haters ini juga nge-capturein kalimat-kalimatnya seolah-olah orang lain juga setuju dengan statementnya dia gitu loh. Jadi dia membentuk reframing namanya. Kalau dalam komunikasi ya, ilmu komunikasi itu mereframing dari sebuah informasi yang ada sehingga membungkus orang-orang lain juga pada setuju gitu loh, namanya reframing. Kalau setuju dengan statement dia. Tapi gue yakin pada saat ngomong gue yakin itu mulutnya juga ada sedikit kontem, sedikit naik gitu kan. Tapi gue yakinnya apa? Ini yang DM dia itu pasti akun-akunnya dia juga pasti. Iya bisa. Konten terhadap bahwa orang yang melakukan hal ini pasti orang itu juga gitu loh. Jadi ibaratnya gue udah mantau lo, gue tahu siapa nih pelakunya gitu. Hati-hati ya, kamu bisa dilaporin loh. Jadi biar orang percaya, biar orang beranggapan wah ini banyak yang setuju nih sama dia. Padahal gue yakin itu akun-akunnya dia juga. Saat yang ngomong nih banyak yang setuju sama dia juga ngeliatnya ke bawah, dia juga mengalami kesedihan. Aduh kasihan loh, anak orang nggak salah apa-apa diomongin, aku juga bingung. Orang dia salahnya apa? Coba kamu kasih tahu deh. Kok bisa percaya gitu? Karena kalau bukan keluar dari mulut kamu. Nah pas saya ngomong kok bisa percaya gitu, kontem lagi wajahnya. Ya kamu lihat tuh di 8.45 sampai dengan 47 gitu. Kamu lihat dari situ tuh. Kok bisa percaya ya gitu loh. Iya sih, kok bisa percaya? Kan itu kan nggak bener, dan kalau orang yang nggak bener melemparkan sebuah informasi yang salah itu kan hoax, itu kan fitnah, itu bahaya loh. Bukan nggak ada validasinya terbukti gua ngelakuin apa yang dia tuduhkan gitu. Iya itu jatuh fitnah bro sebenarnya. Itu jadi fitnah loh. Wajahnya adalah wajah marah. Wajah marah terhadap apa? Karena tadi orang-orang ini jatuhnya fitnah karena menyebarkan informasi yang nggak bener, informasi yang salah gitu. Terus kakak ada apresiasi beberapa akun kakak berkasih tau ya, kalau restoran update itu lucu saya. Itu lucu akun yang sorry gitu. Nah ada beberapa akun yang justru mendukung. Dia menyebutkan beberapa akun lah. Nah wajahnya terlihat ekspresi bahagia pada saat menjelaskan bahwa ada beberapa yang membenci, ada beberapa yang mendukung. Nah itu lucu kata dia. Gue bilang waktu itu sakarat bulan dok, karena gue bisa ceritain kan. Ternyata dibalas sama dia. Wah akhirnya penantian gue selesai katanya. Sampai ketemu di GBK. Ada akun juga yang ingin mendapat perhatian dari dirinya sampai ia mengeluarkan komentar dan ia memberikan balas. Nggak nyangka nih orang ini akan memberikan feedback. Begitu dibales terserah karepmu loh dok gitu kan. Nah dia oke bro sampai ketemu di GBK. Jadi do anything and everything hatersnya supaya cari perhatian. Begitu dapat perhatian udah nggak kenapa-napa, cuman gitu doang. Berarti ini orang pengen dapat atensi dari gua sebenarnya. Pengen dibales, tapi caranya ya dia kritik gua, dia nyerang gua. Tadi kan disampaikan bahwa ada fans yang sampai ngelakuin apa aja supaya dapat get attention ya. Sebenarnya kenapa sih sampai mereka berperilaku seperti itu? Ini landasannya adalah butuh perhatian.
Mereka itu mencari role model, idola, karena tadi prosesnya pembentukan dirinya selalu mencari figur otoritas yang bisa dia idolakan. Kalau kamu pernah nonton film Minions ya, Minions itu dia selalu mencari bos. Jadi aku mengibaratkan kayak gitu tuh. Atau anak remaja yang selalu mencari jati diri karena mencari figur otoritas, siapa dia, dan dia akan mencari seseorang yang dianggap wah segalanya, kemudian akan ditiru semuanya gitu loh. Dan bagi orang itu tersebut itu idolanya ini adalah segalanya, bosnya lah. Kayak Minion tadi kan, mencari bos kemana, mencari orang yang paling hebat, the most hebat. Itu Minion tuh. Jadi siapapun yang terhebat itu di follow sama si Minion. Tapi kita kan kartun ya. Kalau ini dalam kehidupan nyata itu orang banyak banget yang mencari identitas diri dengan mengidolakan sosok idolanya itu, kemudian meniru karena tadi dia loss of identity. Kenapa loss of identity? Karena tadi pembentukan kepribadiannya di masa kecil atau remaja ini tidak begitu self konsepnya, nggak begitu dimasukkan dengan basic dengan baik, sehingga kakinya lemah. Jadi dia pada saat mau pergi, dia nggak tahu dia mau jadi apa, dia nggak tahu dia mau follow kemana, dia nggak tahu. Yang bagi dia adalah itu orang keren, dia bisa ngidolain, itu orang keren bisa ngidolain, dan fans garis keras ini seperti itu gitu loh. Untuk bisa mendapatkan get attention, dia akan ngelakuin apa aja, bertindak perilaku yang nakal ya supaya orang tersebut memperhatikan dirinya. Seperti anak di rumah kayak gitu tuh. Pada saat dia berlaku kenakalan, sebenarnya dia lagi butuh perhatian. Nah, itu gambarannya ya. Kita membahas mengenai fans ya yang melakukan tindakan garis keras ya, tindakan yang ekstrim, seperti kasusnya Via Valen, seorang artis yang ada fansnya yang melakukan pembakaran mobil. Kamu pasti masih ingat kan peristiwanya ya. Dan bahkan ada juga selain Via Valen yang mobil dibakar, ada lagi seorang perempuan yang mengaku bahwa ia adalah istrinya Iqbal Ramadan, dan tindakan juga ekstrim, halusinasi dan meyakini banget kalau dia adalah istrinya gitu loh. Walaupun kita tahu Iqbal Ramadan kan belum menikah, tapi tadi ya dia selalu ngefans, selalu membayangkan, jadi fantasinya. Nah itu menjadi persoalan secara kepribadian dia sendiri. Apakah tingkah laku dari fans yang seperti ini dianggap wajar? Ya enggak dong, kalau sampai merugikan daripada artisnya. Ngebakar mana dibilang wajar, berarti kan ini mengalami gangguan secara psikologis. Lalu apa sih membuat mereka melakukan hal tersebut? Apakah karena hanya sekedar perhatian? Secara psikologis, perilaku ini berkaitan dengan kepribadian. Sebuah perilaku yang menyimpang, orang tersebut mungkin tidak menyadari bahwa ia mengalaminya. Kelainan perilaku yang mungkin diderita si pencari perhatian dikenal dalam dunia kesehatan mental dengan istilah adalah histrionik. Kelainan perilaku histrionik adalah sebuah gangguan kepribadian yang menyebabkan penderitanya mengalami kesulitan memahami citra dirinya sendiri. Penderita histrionik cenderung membutuhkan pengakuan dan pujian dari orang lain sebagai tolak ukur untuk menilai dirinya sendiri. Akibatnya orang tersebut jadi haus perhatian. Ia pun akan melakukan berbagai cara agar keberadaan dan pengaruhnya diakui oleh orang lain. Misal dengan bersikap dramatis atau berlebihan. Nah, histrionik ini bahaya nggak? Ya bahaya dong, karena dia do anything and everything untuk get attention daripada artis idolanya. Nah, itu yang dilakukan sama ngebakar mobil lah, kemudian sampai ngaku sebagai istri lah, dan banyak banget kalau di artis luar negeri ya. Mereka sampai masuk ke kamarnya. Pemain bola juga seperti itu, banyak juga yang fans-fansnya yang garis keras. Kemudian juga penyanyi ya, itu banyak banget deh. Apa aja sih gejala perilaku dari histrionik ini? Ada beberapa gejala sebagai berikut. Pertama adalah merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri menjadi pusat perhatian. Cenderung perilakunya atau berpakaiannya secara sensual atau provokatif di sekitar orang lain. Emosi yang berubah-berubah secara dramatis atau cepat. Bertingkah dramatis seolah-olah sedang berakting di hadapan penonton. Seringkali dengan ekspresi dan emosi yang berlebihan. Kemudian gaya bicaranya sering dibuat-buat. Kemudian sangat peduli terhadap penampilan fisik dan memanfaatkannya penampilannya untuk menarik perhatian orang lain. Sikapnya egois, kurang peduli terhadap orang lain. Selalu mencari pengakuan, persetujuan dan penegasan dari orang lain. Tidak bisa menerima masukan, kritik atau saran orang lain.
membuat keputusan yang selalu terburu-buru, mudah dipengaruhi, dibujuk dan dirayu oleh orang lain, cepat marah dan mudah stres. Kemudian penyebab dari kelainan perilaku histrionik ini, gangguan kepribadian ini bisa muncul karena faktor biologis atau lingkungan. Faktor biologis biasanya karena faktor genetik, peran lingkungan biasanya juga lebih mudah untuk diamati dan munculnya kelainan perilaku histrionik. Jadi dari pengaruh lingkungan, ia tiru, dia masukin ke dalam pemikirannya. Gejala-gejala ini bisa dipelajari dan bisa ditiru oleh anak dari sosok yang dibesarkan dengan orang tua atau pengasuh. Dari gambaran tersebut, bisa nggak disembuhkan? Bisa, asal diterapi secara psikologis. Apabila kamu menemu ciri-ciri orang yang seperti ini, sarannya adalah untuk mendapatkan layanan secara psikologis. Namun biasanya orang-orang yang mengalami ini, kamu juga harus tahu dia nggak merasa kalau dia mengalami. Oleh sebab itu orang yang di sekitarnya untuk bisa langsung memberikan masukan untuk dia bisa mendapatkan penanganan secara profesional. Oleh sebab itu kalau kamu melihat, kamu menyayangi, segera untuk mendapatkan pelayanan secara psikologis ya. Jangan diem aja, langsung aja ke Instagram Poppy Psikolog. Ingat, kamu catat Instagramnya agar bisa mendapat layanan secepatnya. Kemudian juga saya ingin menyampaikan kepada kamu semua, stay tune ya di Instagram Poppy Psikolog, karena banyak banget konten-konten psikologis yang bisa kamu ambil inspirasinya, kamu ambil intisarinya untuk ke depan, untuk kehidupan kamu, atau untuk imun booster kamu dalam menghadapi PPK seperti ini. Dibanding kamu kepoin artis, terus kamu komen-komen yang negatif, mendingan kamu belajar dari konten-konten di Poppy Psikolog, oke? Dan juga kamu bisa DM juga kalau kamu butuh sekali untuk men-sharing perasaan kamu, karena tadi perasaan kamu harus ada yang mendengar, jangan kamu tahan sendiri. Oke, demikian dari saya, semoga berguna. Dan Dede Lesti dan juga Abang Bilar jangan khawatir, karena banyak banget yang suka sama kamu, yang mendoakan kamu yang baik-baik aja. Silahkan kasih komen di bawah ini dan doakan semua yang terbaik untuk artis idola kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.